Apakah Anda seorang pengguna yang ingin tahu bagaimana mainnet memengaruhi transaksi Anda, atau seorang pengembang yang ingin mendalami inovasi di dalamnya? Apa itu mainnet, dan mengapa ini menjadi begitu penting dalam ekosistem blockchain? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab bersama dalam video kali ini. Mainnet, atau jaringan utama, bukanlah sekedar istilah teknis yang hanya dipahami oleh pengembang. Ini adalah pondasi dari segalanya yang terjadi dalam dunia cryptocurrency. Kami akan membahas bagaimana mainnet memberdayakan pengguna dengan transaksi nyata dan keamanan aset mereka. Bagi Anda pengembang di luar sana, kami juga akan menjelajahi bagaimana mainnet menciptakan lingkungan ideal untuk implementasi DApps dan kontrak pintar yang revolusioner. Halo J-Coiners, selamat datang kembali di channel J-Coin. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia cryptocurrency dan blockchain. Saya Janu, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendasar dan krusial dalam dunia blockchain, yaitu mainnet. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Apa itu mainnet? Mainnet, singkatan dari main network atau jaringan utama, adalah bagian terpenting dari ekosistem blockchain di mana transaksi sebenarnya terjadi. Ini seperti pusat keuangan digital, di mana mata uang kripto asli digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari transfer nilai hingga eksekusi kontrak pintar yang kompleks. Jadi, ketika Anda melakukan transaksi atau berinteraksi dengan aplikasi blockchain, kemungkinan besar Anda berada di mainnet. Ini adalah lingkungan yang aktif dan nyata dalam dunia cryptocurrency. Perbandingan mainnet dan testnet. Testnet, singkatan dari testing network atau jaringan pengujian, ini seperti laboratorium pengembangan, di mana pengembang dapat menguji dan bereksperimen dengan fitur baru, tanpa risiko kehilangan mata uang kripto nyata. Ini adalah lingkungan uji coba yang bebas risiko. Sementara mainnet adalah versi produksi yang langsung terhubung dengan dunia nyata, tapi kalau testnet lebih mirip area uji coba yang aman. Ini memungkinkan pengembang memastikan bahwa semua berfungsi dengan baik sebelum merilisnya ke mainnet. Fungsi protokol blockchain, kripto asli, dan mekanisme konsensus. Mari kita fokus pada komponen-komponen kunci yang membuat mainnet berjalan. Protokol blockchain adalah aturan dan proses yang memandu bagaimana transaksi divalidasi dan ditambahkan ke dalam blok. Contohnya adalah Ethereum yang menggunakan protokol Ethereum, dan Bitcoin yang menggunakan protokol Bitcoin. Selain itu, setiap mainnet memiliki mata uang kripto asli yang menjadi tulang punggung ekosistem. Misalnya, Ether, ETH, untuk mainnet Ethereum, dan Bitcoin, BTC, untuk mainnet Bitcoin. Di sini mekanisme konsensus menentukan cara jaringan mencapai kesepakatan. Apakah itu melalui Proof of Work, PoW, seperti Bitcoin, atau Proof of Stake, POS, seperti Ethereum. Nah, inilah yang menjaga konsistensi dan keamanan mainnet. Jadi, dengan protokol blockchain, mata uang kripto, dan mekanisme konsensus, mainnet menjadi pondasi yang kokoh bagi seluruh ekosistem blockchain. Itulah sedikit wawasan tentang apa itu mainnet. Sekarang, mari kita mendalami lebih lanjut tentang bagaimana mainnet memengaruhi pengguna dan pengembang. Jangan pergi, karena kita masih punya banyak yang akan dibahas. Pentingnya mainnet bagi pengguna. Sekarang, mari kita fokus pada sisi yang mungkin lebih relevan bagi banyak dari Anda di luar sana, bagaimana mainnet memberdayakan pengguna dengan transaksi nyata dan keamanan aset. Mari kita lihat. 1. Memberdayakan pengguna dengan transaksi nyata. Mainnet bukan hanya tempat di mana koin kripto dihasilkan, tetapi juga lingkungan di mana transaksi nyata terjadi. Ini memberdayakan pengguna dengan kemampuan untuk melakukan transaksi sehari-hari, mulai dari pembayaran hingga transfer nilai, menggunakan mata uang kripto asli di mainnet. Jadi, saat Anda mentransfer uang kepada teman atau berbelanja online, kemungkinan besar transaksi tersebut terjadi di dalam mainnet. Inilah yang membuat mata uang kripto benar-benar berfungsi sebagai alat tukar di dunia nyata. 2. Peran dompet cryptocurrency. Inilah saatnya dompet cryptocurrency memasuki perannya, dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan mainnet. Dompet cryptocurrency, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, adalah alat yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan mainnet. Ini adalah tempat di mana Anda menyimpan kunci pribadi Anda dan melakukan segala jenis transaksi, mulai dari mengirim hingga menerima aset digital. Sebagai pengguna, penggunaan dompet cryptocurrency sangat penting untuk memastikan keamanan dan aksesibilitas aset digital Anda.
Dengan dompet, Anda memiliki kendali penuh atas transaksi Anda. 3. Manfaat akses perdagangan dan likuiditas. Pertukaran mata uang kripto di mainnet memberikan pengguna akses ke pasar yang dinamis dan likuiditas tinggi. Ini memungkinkan Anda untuk membeli, menjual, dan menukar aset digital dengan lebih mudah dan efisien. Manfaatnya adalah, pengguna mendapatkan fleksibilitas untuk mengelola portofolio mereka, merespons perubahan pasar, dan memanfaatkan peluang perdagangan yang muncul. Jadi, dengan transaksi nyata, keamanan aset melalui dompet cryptocurrency, dan akses perdagangan yang mudah di pertukaran mata uang kripto di mainnet, pengguna menjadi lebih kuat dan terlibat dalam ekosistem blockchain. Mari kita terus telusuri lebih dalam tentang pentingnya mainnet, dan bagaimana hal ini juga memainkan peran besar bagi para pengembang di luar sana. Tetaplah bersama kami. Pentingnya mainnet bagi pengembang. Sekarang, mari kita arahkan pandangan kita ke sisi lain dari spektrum, bagaimana mainnet menjadi pilar utama bagi pengembang blockchain dan memungkinkan inovasi yang luar biasa. 1. Lingkungan ideal untuk inovasi. Bagi para pengembang, mainnet bukan hanya tempat transaksi, melainkan laboratorium tak terbatas di mana inovasi dapat mekar. Ini memberikan lingkungan ideal untuk mengembangkan aplikasi terdesentralisasi atau DApps dan kontrak pintar yang dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Jadi, bagaimana mainnet memberikan keuntungan ini adalah dengan keberadaan mainnet, yang memungkinkan pengembang menguji DApps dan kontrak pintar mereka dalam kondisi nyata, bukan hanya di lingkungan pengujian. 2. Demonstrasi penggunaan mainnet. Contoh sederhana, sebuah DApp yang menjalankan kontrak pintar pada mainnet dapat memberikan pengalaman nyata kepada pengguna, menggambarkan kegunaan sebenarnya dari aplikasi tersebut. Dengan demikian, mainnet bukan hanya tempat pengembangan, melainkan panggung tempat teknologi blockchain yang bisa mengambil peran utama. 3. Kontribusi struktur desentralisasi dan proses konsensus. Desentralisasi adalah kunci. Dengan struktur yang tersebar luas, mainnet memberikan kesempatan bagi pengembang untuk membangun aplikasi yang tidak terpusat, tahan terhadap manipulasi, dan memberikan keuntungan lebih besar dalam hal keamanan. Proses konsensus, apakah itu Proof of Work, POW, atau Proof of Stake, POS, adalah yang membuat mainnet stabil dan aman. Dengan demikian, pengembang dapat mempercayakan data dan transaksi mereka pada mainnet tanpa khawatir tentang risiko keamanan yang tinggi. Dengan struktur desentralisasi dan proses konsensus, mainnet memberikan panggung yang kuat bagi pengembang untuk menciptakan solusi baru, menggiring inovasi, dan meningkatkan kemampuan sistem blockchain secara keseluruhan. Jadi, bagi pengembang di luar sana, mainnet bukan hanya infrastruktur, ini adalah fondasi untuk mewujudkan visi Anda. Tetap bersama kami karena kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana mainnet tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengguna dan pengembang, tetapi juga bagaimana hal ini berdampak pada ekosistem blockchain secara keseluruhan. Testnet versus mainnet. Mari kita bahas perbedaan antara testnet dan mainnet, dua konsep yang kritis dalam pengembangan blockchain. Testnet adalah lingkungan simulasi yang digunakan oleh pengembang untuk bereksperimen dengan mata uang kripto tanpa risiko kehilangan uang sungguhan. Ini seperti laboratorium di mana pengembang dapat menguji fitur atau aplikasi baru tanpa menggunakan uang nyata. Sementara mainnet adalah jaringan blockchain operasional yang langsung terhubung dengan dunia nyata. Di sini, transaksi mata uang kripto asli terjadi, dan pengguna dapat merasakan pengalaman nyata menggunakan koin sebenarnya. Tantangan penerapan mainnet bagi pengembang. 1. Keamanan, skalabilitas, dan interoperabilitas. Keamanan menjadi prioritas utama. Pengembang harus memastikan mainnet mereka aman dari serangan dan data pengguna tetap terjaga. Skalabilitas menjadi tantangan, mainnet harus bisa mengatasi peningkatan transaksi tanpa mengorbankan kecepatan. Interoperabilitas dengan platform dan protokol lain juga sangat penting. 2. Manajemen peningkatan jaringan dan hard fork. Peningkatan rutin diperlukan untuk meningkatkan fungsionalitas atau menangani masalah keamanan. Namun, pengelolaannya bisa rumit. Hard fork, yang perubahannya tidak kompatibel ke belakang, bisa memecah komunitas. Oleh karena itu, pengembang perlu strategi matang untuk mengelola proses ini tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan. 3. Perencanaan strategis dan keterlibatan komunitas. Pengembang harus punya perencanaan strategis, termasuk keamanan dan strategi skalabilitas. Rencana untuk penanganan hard fork juga penting. Keterlibatan komunitas adalah kunci, karena dengan mendengarkan umpan balik dan melibatkan komunitas dalam pengambilan keputusan, pengembang dapat membangun dukungan kuat dan menciptakan solusi tahan lama.
Dengan memahami tantangan keamanan, skalabilitas, dan interoperabilitas, serta manajemen peningkatan jaringan dan hard fork, pengembang dapat lebih siap menghadapi tantangan penerapan mainnet. Tetaplah di sini dan jangan lewatkan bagian selanjutnya. Informasi tentang dunia mainnet. 1. Tren terkini dalam pengembangan mainnet. Pengembang terus berinovasi untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan skalabilitas mainnet. Saat ini, tren terkini melibatkan peningkatan kinerja jaringan, pengoptimalan biaya transaksi, dan integrasi teknologi terbaru untuk meningkatkan pengalaman pengguna. 2. Perkembangan terbaru dalam teknologi blockchain dan Web 3. Blockchain tidak hanya tentang mata uang kripto. Perkembangan terbaru melibatkan integrasi blockchain dengan teknologi lain, seperti kecerdasan buatan dan keamanan cyber. Web 3, konsep internet berbasis blockchain, semakin mendominasi dengan menawarkan desentralisasi dan privasi yang lebih besar. 3. Contoh keberhasilan penerapan mainnet. Sebuah studi kasus yang menginspirasi adalah pertumbuhan aplikasi terdesentralisasi atau DApps yang sukses di mainnet, menyediakan solusi yang bermanfaat bagi pengguna dan menunjukkan potensi nyata dari teknologi blockchain. Dengan memahami tren terkini, perkembangan teknologi blockchain, dan keberhasilan penerapan mainnet, kita dapat melihat betapa dinamisnya ekosistem ini, dan potensinya untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Yes. Conclusion. Kesimpulan. Sampai di sini, kita telah menjelajahi dunia mainnet, sebuah elemen kunci dalam ekosistem blockchain yang memainkan peran penting bagi pengguna dan pengembang. 1. Pentingnya mainnet bagi pengguna dan pengembang. Untuk pengguna, mainnet bukan hanya tentang transaksi nyata dan keamanan aset, tetapi juga tentang akses perdagangan dan likuiditas yang meningkat melalui pertukaran mata uang kripto. Bagi pengembang, mainnet adalah panggung untuk inovasi, memungkinkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi dan kontrak pintar yang memperkaya ekosistem blockchain. 2. Terus mengikuti perkembangan di dunia cryptocurrency dan blockchain. Dunia cryptocurrency dan blockchain terus berkembang, dan kita semua berada di tengah gelombang inovasi ini. Saya mengajak Anda, penonton setia, untuk terus mengikuti perkembangan terkini, karena setiap langkah membawa kita lebih dekat ke masa depan teknologi ini. 3. Pentingnya melakukan riset sendiri sebelum investasi. Ingatlah bahwa informasi yang saya bagikan hari ini adalah untuk tujuan edukasi. Dalam dunia yang dinamis ini, riset sendiri adalah kunci untuk membuat keputusan investasi yang bijak. Selalu lakukan riset sebelum membuat keputusan yang dapat memengaruhi aset Anda. Sampai di sini, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Tetaplah terhubung dengan J-Coin, untuk terus mendapatkan wawasan mendalam tentang dunia cryptocurrency, blockchain, dan inovasi finansial. Tetap terinspirasi, tetap berpendidikan, dan tetap menjelajahi kemungkinan tak terbatas dari dunia blockchain. Salam dari J-Coin, dan semoga keberuntungan selalu menyertai perjalanan Anda. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.